Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Masih semangat? Semangat. Oke. Masih semangat? Semangat. Oke, baik. Ibu absen dulu. Kita berdoa dulu. Sebelum Ibu absen, kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Sabrina buat dipimpin. Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah. Baiklah. Untuk pertemuan kita hari ini adalah membahas tentang P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita nilai lagi yang semangat apa P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk tema kita pada hari ini adalah tentang bangunlah jiwa raga. Bangunlah jiwa dan raga. Menurut kalian apa sih bangunlah jiwa dan raga? Kalau jiwa itu adalah kesehatan, Fisik. jiwa adalah kesehatan mental ya. Jiwa itu kesehatan mental atau yang disebut dengan kesehatan rohani. Kemudian kalau raga itu adalah tubuh yang menyangkut dengan kesehatan apa saja? Fisik yang disebut dengan jasmani. Seperti ada kalimat yang menyebutkan tentang mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, apa saja yang bisa menumbuhkan kesehatan jiwa dan raga? Apa saja? Kira-kira hal apa saja? Hal terpenting apa saja yang merujuk pada kesehatan jiwa dan raga? Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat, kemudian tidur yang teratur. Itu makanan yang sehat juga makannya yang teratur. Kalau makanan yang sehat buah tapi setiap detik nggak ada yang berhentinya, berarti bukan makanan yang sehat. Harus melengkapi antara protein hewani dan protein nabati. Jadi harus seimbang. Istirahatnya juga seimbang. Tidurnya seimbang. Kurangin main gadget. Gadget itu harus dibatasi mainnya. Dalam sehari berapa kali main gadget? Jangan setiap saat mau mandi bawa gadget, mau ke WC bawa gadget, makan bawa gadget. Itu namanya tidak sehat. Kemudian kurangi pergaulan bebas. Pergaulan yang tidak positif. Nah, itu juga bisa mengakibatkan
kesehatan. Kalau kita pergaulan dengan bergaul yang tidak baik, dengan situasi yang tidak baik, begadang contohnya, kemudian main nggak kenal wayah, apa itu nggak kenal wayah? Nggak kenal waktu, itu juga bisa menyebabkan gangguan kurangnya daripada kesehatan mental juga tubuh. Kalau sudah ke mental berarti berdampak kepada tubuh. Otomatis kalau pikirannya sudah nggak bagus, kurang istirahat, kurang tidur, kurang makan, makannya nggak teratur, makannya nggak sehat, tubuhnya juga akan lemah, tidak kuat lagi. Jadi itu akan menyebabkan otomatis berkesinambungan antara jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Nah, baiklah, untuk materi ini, untuk pengetahuan yang lebih, maka kita akan menonton video. Mana tadi remote-nya ya? Coba, oke anak-anak, untuk mengetahui lebih lanjut pengetahuan tentang bangunlah jiwa dan raga ataupun kesehatan mental dan juga kesehatan jasmani, kesehatan rohani maupun jasmani. Jadi kita mengamati video pembelajaran tentang kesehatan mental pada remaja. Remaja menjadi sering melamun, berbohong atau mencontek, mengambil barang orang lain, berperilaku seperti anak kecil, sering marah, menghancurkan barang-barang, menyakiti hewan atau orang lain, bersemakin buruk, dan menggunakan obat-obatan terlarang. Salah satu faktor risiko yang mempengaruhi kesehatan mental adalah media sosial. Perlu teman-teman ketahui bahwa data dari Kominfo 2020 sebesar 30 juta pengguna internet adalah anak-anak dan remaja. Jumlah ini semakin meningkat didukung oleh kondisi pandemi saat ini. Penggunaan media sosial yang tinggi dan sering terkait dengan harga diri yang rendah dan citra tubuh yang buruk. Hal inilah yang menunjukkan skor gejala depresi yang lebih tinggi. Citra tubuh terbentuk dari bagaimana status gizi seseorang. Nah, teman-teman masih ingat ya bagaimana menghitung status gizi? Status gizi remaja dihitung berdasarkan IMT per usia. Ada 4 kategori status gizi berdasarkan IMT per usia, yaitu kurus atau gizi kurang, normal atau gizi baik, gemuk atau gizi lebih, dan obesitas. Remaja cenderung memiliki gejolak ingin menjadi pusat perhatian. Apabila remaja tidak merasa percaya diri dengan bentuk tubuhnya tadi, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Ada sebuah penelitian menuliskan bahwa berat badan yang gemuk dapat menimbulkan seseorang menjadi stres dan cemas. Tak hanya pada remaja yang gemuk saja, pada remaja kurus juga disebutkan memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental. Hal ini dikaitkan karena remaja kurus cenderung memiliki asupan gizi yang kurang tepat dan memilih minim makanan, sehingga jika tidak diatasi dapat mempengaruhi perkembangan kognitif. Penggunaan media sosial yang semakin tinggi dan sering juga semakin menurunkan aktivitas fisik remaja. Pada sebuah penelitian menunjukkan hasil bahwa remaja yang memiliki keaktifan di media sosial yang tinggi cenderung mempunyai kebiasaan olahraga yang rendah. Padahal, semakin sering menggerakkan tubuh, maka akan semakin mengurangi masalah kesehatan mental. Seperti pada sebuah penelitian menuliskan bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas fisik, maka tingkat depresi akan semakin rendah. Berbicara tentang kesehatan mental, tahukah kalian apakah itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi ketika individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga menyadari kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Penyakit mental yang paling umum adalah kecemasan dan gangguan depresi. Menurut WHO, kesehatan mental yang buruk dapat mempengaruhi perkembangan dan peran sosial remaja, serta menjadi faktor penentu terjadinya permasalahan remaja. Lalu,
Gimana sih tandanya remaja memiliki kesehatan mental yang baik dan positif? Tentunya remaja mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Mereka dapat merasakan bagaimana kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupannya. Lalu, bagaimana sih tips untuk mencapai kesehatan mental yang baik dan positif bagi remaja? Oke, sedari tadi kita banyak membahas bahwa ternyata status gizi dan aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan kesehatan mental, kita bisa memulainya dengan memperbaiki status gizi dan meningkatkan aktivitas fisik kita. Lalu, gimana sih cara untuk mencapai status gizi yang baik? Teman-teman, kita bisa menerapkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, yaitu 10 pedoman gizi seimbang untuk mencapai status gizi yang baik. 1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. 2. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. 3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. 4. Biasakan mengonsumsi lauk yang mengandung protein tinggi. 5. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 6. Biasakan sarapan pagi. 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. 8. Banyak makanan buah dan sayur. 9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. 10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Selain itu, teman-teman juga bisa memakai pedoman isi piringku sebagai acuan dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Satu lagi, teman-teman jangan suka pilih-pilih makanan ya, apalagi sayur dan buah. Karena sayur dan buah memiliki banyak zat gizi seperti vitamin dan mineral yang juga dapat memperbaiki kesehatan mental. Lalu, aktivitas fisik. Tentu, untuk meningkatkan aktivitas fisik, kita perlu minat dan motivasi dari dalam diri kita ya. Dan, kira-kira aktivitas fisik apa aja sih yang bisa dilakukan oleh remaja? Sebelum masuk ke pembahasan itu, kita harus tahu dulu apa itu aktivitas fisik. Apakah aktivitas fisik adalah olahraga saja? Ada 3 klasifikasi intensitas aktivitas fisik menurut Metabolic Equivalence atau MET. Yang pertama, aktivitas ringan. Contohnya seperti mencuci piring, berjalan kaki, bersetrika, memasak, memancing, memainkan alat musik, menulis, dan mengetik. Kedua, aktivitas sedang. Contohnya seperti berjalan cepat, mencuci mobil, menyapu dan mengepel, beberapa jenis permainan olahraga seperti badminton, tenis meja, dan bola basket. Yang ketiga, aktivitas berat. Contohnya seperti berlari, jogging, mencangkul, mengangkat beban berat lebih dari 20 kg, bersepeda, bermain sepak bola, berenang, dan bermain voli. Teman-teman bisa menggunakan pedoman dari Kemenkes sebagai panduan untuk melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Kementerian Kesehatan telah membuat rekomendasi aktivitas yang bisa dilakukan oleh remaja di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Meskipun saat ini kita masih bersekolah secara online di rumah, namun rekomendasi aktivitas di lingkungan sekolah masih bisa kita gunakan seperti berolahraga selama 30 menit setiap hari di pagi hari dan bermain lompat tali. Kemudian, anjuran dari Kemenkes untuk di luar lingkungan sekolah, kita bisa melakukan intensitas aktivitas fisik sedang berat seperti jogging, bersepeda, dan berenang minimal 1 jam perharinya, serta latihan penguatan tulang dan otot seperti senam, sit up, push up minimal 3 kali dalam seminggu. Oke, akhirnya kita berada pada penghujung video. Gimana nih teman-teman? Kalian pasti mau ya mengikuti
memiliki mental yang sehat dan positif. Maka dari itu, yuk perbaiki status gizimu dan tingkatkan aktivitasmu agar aku, kamu, dan kita menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Baik, itu tadi adalah video pembelajaran tentang kesehatan mental juga fisik. Sama yang Ibu jelaskan tadi, sama juga yang ada di dalam materi di video tadi. Yang pertama adalah pola makan. Pola makan tadi semuanya, istirahat, makan, kemudian sering menggerakkan anggota tubuh, kurangi main gadget. Sudah dijelaskan seperti tadi, banyaknya anak ataupun siapapun yang sering melakukan aktivitas gadgetnya daripada pergerakan fisiknya atau olahraganya, maka akan menurunkan kesehatan mental. Otomatis kalau tubuhnya tidak kuat ataupun tidak sehat, mentalnya juga tidak sehat. Jadi setelah mengamati video pembelajaran tentang kesehatan mental tadi, seperti biasa Ibu akan membagikan kelompok. Nah, dengan bagian kelompok nanti kalian akan berdiskusi ataupun mencari aksi nyata tentang lingkungan di sekolah, dampak positif maupun negatif tentang bangun jiwa dan raga ataupun kesehatan mental dan fisik. Nanti akan Ibu bagi. Masih semangat? Masih semangat? Semangat? Ayo berdiri dulu supaya tidak ngantuk. Biar badannya sehat. Kalau sudah gini-gini, berarti nanti badannya udah gak sehat lagi ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati. Dan gimana lagunya? Coba diulang. Lakukan kalau kau suka hati tepuk tangan. Lanjutkan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Ayo tangannya ditaruh di depan, ya. Terus ke samping. Ayo agak merenggang, awas kena tangan kata. Ayo agak ini agak melebar. Tangannya dikepal Terus diputar. Ngantuknya biar hilang. Wes ngantuk semua ini. Ke depan lagi. Ini tepuk tangan. Pergantian. Ya. Terus gini. Nanti ngantuknya hilang. Terus satunya lagi. Oke, tepuk tangan. Jadi Ibu bagi kelompok seperti biasa. Tugasnya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 mencari aksi nyata tentang penyebab menurunnya kesehatan mental dan fisik di lingkungan sekolah. Tulis judulnya. Ditulis. Referensinya boleh mencari di buku, boleh YouTube, Google ya. Aksi nyata tentang dampak penyebab menurunnya kesehatan mental dan fisik di lingkungan remaja khususnya di sekolah. Kelompok 2 kebalikannya, yaitu apa ini tadi? Mencari penyebab menurunnya. Kalau menurunnya berarti dampak positifnya. Ya positif, ini kan dampak negatifnya. Tentang kesehatan apa saja misalkan kan gitu. Jadi itu saja pengertian dari itu.
tentang kesehatan mental dan fisik. Kelompok 3, tulis contoh. Contoh dampak negatif maupun dampak positif tentang kesehatan mental serta fisik. Berikan masing-masing 5 contoh dampak positif maupun negatif tentang kesehatan mental pada remaja di lingkungan sekolah. Berarti itu yang menyebabkan bisa menjadi sehat mental dan fisik itu apa saja. Kemudian yang menyebabkan turunnya kesehatan mental dan fisik apa saja. Berarti kalau kelompok 2 ini tentang bagaimana untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Kalau kelompok 1 berarti mencari dampak atau penyebab menurunnya kesehatan mental dan fisik oleh remaja di lingkungan sekolah. Silakan. Boleh cari di ini. Nanti kita presentasi. Oh, ini ditulis benar ya. Oke anak-anak, karena diskusi kita sudah selesai tentang mencari dampak negatif positif serta contoh aksi nyata tentang kesehatan mental dan fisik di kalangan remaja khususnya di sekolah, maka untuk bentuk aksi nyata kita akan melakukan senam bersama sebagai pendukung untuk kesehatan. Kesehatan apa kalau untuk senam? Jasmani. Yang kita senam bersama, setuju? Setuju. Oke, ayo baris di sini. Ininya bangkunya dibelakangin. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Mari ke sini, Say. Nah, di depan aja. Yuk, ada yang di depan 2 sama ibu, yuk. Yuk, Aku pakai rokok. yuk, yang hafal nggak apa-apa. Enggak deh. Ibrin, Cuma lampu aja. sudah siap-siap, gerak. Ditambah Bentangkan tangan. Gerak. Ya, agak maju di sela-selanya. Nah, gitu. Di sebelah. Terus ini. Kamu di sini kan? Ini agak sini. Di sini nggak apa-apa. Nah, agak ke sana, agak ke sini. Nah, Bu, kita ngadap sana mau ngadap sini? ke sini kamu yang di sini. Sudah? Aku salah lihat. Siap? Sebelum melakukan senam bersama, kita berdoa menundukkan kepala sejenak ya. Berdoa mulai. Senam Lampung Berjaya.
bergerak bersama menuju lambung makmur dan sejahtera. Mari kita berbenah untuk lambung berjaya. Ayo kita lambung bergeraklah bersama, seiring berjalan untuk lambung berjaya. Ikuti irama, satukanlah langkahmu untuk satu tujuan, mewujudkan lambung berjaya. Karena materi kita sudah selesai tentang diskusi kita pada hari ini tentang pembelajaran bangunlah jiwa dan raga. Nah, setelah ini Ibu akan mengambil pembelajaran bermakna tentang tema kesehatan mental dan fisik pada remaja. Kira-kira sebutkan 3 anak saja, masing-masing anak satu kelompoknya boleh satu-satu. Siapa yang bisa menyebutkan pembelajaran bermakna dari tema yang kita ajarkan tadi tentang hari ini? Siapa? Sabrina. Boleh. Gimana? Satu. Dari ini satu yang belajar ini. Yang pertama yaitu pentingnya menjaga keseimbangan. Nah, contohnya menjaga keseimbangan. Contohnya menjaga keseimbangan Mengatur seperti pola makan. mengatur pola makan, tidur tepat waktu, Istirahat yang cukup, istirahat yang cukup, pola makan yang baik dan istirahat yang yang cukup. cukup. Pentingnya menjaga keseimbangan tubuh. Ya, itu didukung dengan pola makan yang teratur dan juga istirahat yang teratur. Nomor 2. Yang kedua, sebutkan. Ya, tentang yang kedua, Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Apa maksudnya? Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Karena kesehatan itu lebih mahal daripada mengobati. Enak kita mencegah. Jangan menunggu sakit baru diobatin. Tapi jangan sakit tapi dicegah dulu supaya tidak sakit.
yang ketiga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Otomatis kalau mentalnya sehat, fisiknya juga sehat. Fisiknya sehat juga mentalnya sehat. Begitu. Baik, jadi dari kesimpulan semua pembelajaran kita hari ini dapat Ibu ambil kesimpulan bahwasannya untuk menjaga kesehatan mental dan fisik sesuai dengan tema P5 kita pada hari ini adalah bangunlah jiwa dan raga, jasmani dan rohani, mental dan fisik. Berarti kita yang pertama adalah menjaga keseimbangan. Yang dibacakan tadi keseimbangan apa? Pola makan sehat dan juga tidur yang teratur. Kemudian yang selanjutnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya adalah kesehatan mental gak kalah penting daripada kesehatan fisik. Jadi semuanya adalah berkesinambungan ya, seimbang. Jadi seimbang antara jasmani dan rohani itu nggak bisa dipisahkan, hal yang nggak bisa dipisahkan. Kalau yang jasmaninya sehat, pasti jiwanya juga sehat. Kalau jiwanya sehat, juga jasmaninya juga sehat. Jangan dibilang orang gila di luar sana itu jiwanya nggak sehat tapi nggak sakit. Jalan-jalan kata siapa nggak sakit itu sakit Ya, juga. sakit. Jiwa dan raganya sakit ya yang jelas. Nah, jadi untuk pembelajaran tentang kesehatan dan keseimbangan untuk supaya kita itu bisa menjaga keseimbangan mental dan fisik itu gak hanya dilakukan pada hari ini di saat Ibu memberikan pembelajaran aja, tidak saat kita lagi belajar di sekolah, tapi kita lakukan setiap hari, setiap saat. Mulai diprogram, mulai diatur, mulai disusun cara makannya, tidurnya jam berapa, harus olahraga dalam setiap hari berapa menit, waktunya kapan, megang gadgetnya kapan, mainnya kapan, pulangnya kapan, tidurnya kapan, harus mulai teratur supaya jiwa dan raganya sehat. Baiklah, demikian selesai pada hari ini tentang P5 apa tadi? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tentang tema bangunlah jiwa dan raga bersama Inskopori Sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke. Sebelum kita akhiri ataupun mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu bersama. Silakan Sabrina dipimpin kita membaca surah Wal Asri. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih